wabarakatuh. Nama saya Karifika Suci Ramadhani, NIM 0306213208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi organisasi dan perilaku organisasi. Apa sih anatomi organisasi itu? Anatomi organisasi merupakan studi tentang struktur, elemen, dan komponen yang membentuk suatu organisasi. Di dalam anatomi ini mencakup beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi yaitu cara organisasi itu mengatur. Di dalamnya termasuk hierarki, pembagian departemen, dan pengaturan tim. Yang kedua, ada kebudayaan organisasi. Kebudayaan organisasi ini merupakan nilai, norma, dan praktik yang dipegang oleh anggota organisasi. Budaya ini mempengaruhi perilaku, hierarki, serta cara kerja di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, ada proses dan sistem. Proses dan sistem ini merupakan mekanisme dan prosedur yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional. Yang keempat, ada sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM. Sumber daya kemanusiaan ini merupakan komposisi dalam peran anggota organisasi, termasuk seperti keterampilan motivasi mereka. Contoh organisasi pendidikan yaitu seperti sekolah dan universitas. Yang pertama, struktur organisasi. Di pendidikan yaitu ada pemimpin departemen dan juga tim pengajar seperti guru dan dosen. Yang kedua, ada budaya organisasi. Termasuk di dalamnya nilai-nilai dan norma perilaku. Contoh nilai-nilai yaitu sekolah mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan juga pengembangan karakter. Dan norma perilaku contohnya yaitu sikap saling menghormati antara pengajar dan siswa, serta dukungan untuk kolaborasi di dalam proyek kelompok. Selanjutnya ada proses dan sistem. Termasuk di dalam proses dan sistem ini yaitu ada kurikulum dan juga sistem penilaian. Di dalam kurikulum ini termasuk struktur kurikulum yang jelas, yaitu mencakup mata pelajaran yang harus diambil dan juga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sedangkan sistem penilaian prosedur merupakan evaluasi yang adil dan transparan seperti ujian, tugas, dan penilaian proyek. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Hal ini termasuk peran dan tanggung jawab setiap guru serta pengembangan profesional. Dan selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi ini termasuk saluran komunikasi seperti rapat rutin antara pimpinan, guru, serta staf untuk membahas perkembangan tantangan yang akan dihadapi. Selanjutnya ada platform informasi, yaitu penggunaan sistem manajemen pembelajaran atau LMS untuk mengembangkan komunikasi antara siswa dan guru pengajar. Selanjutnya ada perilaku organisasi. Apa sih perilaku organisasi? Perilaku organisasi itu merupakan studi tentang bagaimana individu dengan kelompok berperilaku dalam konteks organisasi. Hal ini mencakup interaksi, motivasi, komunikasi, dan dinamika kelompok yang mempengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi. Contoh perilaku organisasi dalam pendidikan memotivasi siswa yaitu di mana penerapan berbagai metode pembelajaran yang memotivasi siswa seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran kolaboratif guna untuk meningkatkan ketertiban serta antusiasme siswa tersebut. Contoh komunikasi atau pengajar dan siswa seperti penggunaan forum diskusi atau platform atau daring sehingga siswa tersebut dapat merasa nyaman untuk bertanya serta saling bertukar pendapat atau berbagi pendapat. Hubungan antara anatomi organisasi dengan perilaku organisasi. Apa sih hubungannya? Hubungan keduanya yaitu sangat erat karena keduanya saling mempengaruhi.
Adapun cara di mana kedua konsep tersebut saling berinteraksi. Yang pertama, struktur dan perilaku. Kalau anatomi organisasi, struktur organisasinya itu menentukan hierarki bagian tugas dan alat komunikasi. Sedangkan perilaku organisasi, struktur tersebut mempengaruhi bagaimana individu itu berkomunikasi, berkolaborasi dalam menjalankan tugasnya. Misalnya nih seperti struktur yang terbuka dan kolaboratif cenderung meningkatkan komunikasi kerjasama antara anggota. Yang kedua ada budaya organisasi, dan yang ketiga proses dan sistem. Pada anatomi organisasi, proses kerja dan sistem manajemen yang ada dalam organisasi. Sedangkan pada perilaku organisasi, proses yang efisien dan sistem yang baik dapat meningkatkan kinerja individu dan kelompok. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.